Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro ketemu mana dengan Iwan beneran Kang Mas. Cak, nyuwun sewu minta maaf. Pokoknya IWB sepurane Kang Mas. IWB kemarin sudah janji kesampaian semuanya karena ada undangan Yamaha untuk mengajak IWB menghadiri launching new MotoGP Monster Energy MotoGP Cak. Ternyata IWB sakit vertigo, bangun tidur dilalah kok pusing keliengan, makanya kemarin IWB akhirnya absen. Jadi sangat disayangkan sekali karena itu adalah momen yang luar biasa sebenarnya. IWB sudah memiliki banyak sekali rencana ya Cak ya untuk nge-share ke semuanya mengenai seperti apa detail dari Yamaha M1 yang official diluncurkan oleh Yamaha kemarin di Indonesia, tepatnya di Pondok Indah. Tapi ternyata gagal Kang Mas. Ya wes, selera rezeki Cak. Tapi nggak apa-apa, IWB akan mengkompensasi pastinya semuanya itu dengan penjabaran hari ini. Bagaimana pernyataan lengkap dari Fabio Quartararo, bagaimana dengan tim Yamaha yang memiliki banyak sekali cita-cita dan satu target dari Yamaha, mereka ingin mengejar Ducati, termasuk juga Marc Marquez. Pokoknya IWB sudah punya rencana, punya beberapa informasi buat semuanya tentang Marc Marquez yang ternyata belak-belakan mengenai bocoran untuk kontrak dia di 2027. Apakah tetap bersama Ducati atau nantinya ada tim lainnya yang kita duga adalah Honda? Kita akan jabarkan nantinya. Kang Mas, IWB ingin share kesampaian pertama adalah peluncuran dari Yamaha M1 kemarin di Indonesia, yang mana dihadiri oleh para pejabat Yamaha Indonesia yang begitu ramai Cak. IWB juga memantau dari sosial media, termasuk juga beberapa informasi dari teman semuanya itu nyesel Kang Mas IWB nggak bisa ke sana. Tapi nggak apa-apa, walaupun IWB nggak datang langsung, akan tetapi beberapa informasi poin penting sudah IWB kantongin. Yang paling pertama adalah pernyataan Fabio Quartararo dengan generasi terbaru ini, dan IWB menemukan Cak, ternyata memang generasi terbaru ini berubah total. Walaupun kemarin kita sempat bahas ya, teman-teman, simulasi gambar yang ternyata ada perubahan yang cukup signifikan di bagian aeronya. Dan IWB juga kaget Kang Mas, ternyata aeronya kok sangat mirip dengan Ducati ya Cak ya. Nah ini menarik ya teman-teman, kita akan coba bahas itu pelan-pelan. Kita juga ingin bongkar kenapa alasan Yamaha kok bisa-bisanya mengganti aero yang sudah ikonik banget ya. Aero mereka kan sangat Aprilia ya di sebelumnya ya, di mana lengkungannya sangat ekstrim lah dengan adanya 3 bilah, kiri kanan ada 6 bilah, tapi ternyata untuk generasi terbaru diganti total oleh Yamaha dengan shape yang sangat mirip dengan GP24. Sekali lagi GP24, karena memang GP25 ada sedikit cekungan begitu Cak, Marc Marquez ya kemarin, tapi untuk GP24 yang digunakan oleh Pecco betul-betul identik dengan M1 2026 konstruksi V4 yang notabene juga nantinya akan dikembangkan untuk musim 2027. Nah, teman-teman, untuk memberikan gambaran ke semuanya, seperti apa detailnya, dan bagaimana dan seperti apa pula pernyataan dari Fabio, kita akan jabarkan ke semuanya dengan presentasi lah bahasanya, buat sampean biar sampean tercerahkan. Dan inilah detail dari New M1 dibandingkan dengan lama, termasuk juga komparasi bersama dengan Ducati, sama itu saja di sini Cak. Komparasi ini adalah gambaran buat semuanya bagaimana New M1 yang jika kita komparasikan memang perubahannya betul-betul drastis dibandingkan dengan sebelumnya. Apalagi Cak, kalau kita perhatikan bagaimana sosok dari winglet atau aeronya yang kini bisa kita katakan mirip dengan Ducati. Kita akan share sama semuanya nanti. Nah, untuk livery terbaru sebenarnya bisa kita katakan nggak jauh berbeda dengan generasi 2025 awal. Jadi generasi yang pertama ini adalah new generation yang pertama di sini Cak, 2026 ini. Dan tentu saja generasi pertama ini pasti akan ada improvement ketika nanti berjalan. Dan teman-teman, komparasi ini adalah salah satu tujuan IWB untuk memberikan gambaran kesampaian bagaimana sih yang sebenarnya dilakukan oleh Yamaha pada V4 ini, dan ternyata Cak betul-betul berbeda. Bisa kita lihat
Secara garis besar livernya mirip ya, hanya ya sentuhan-sentuhan minor ya Cak ya, kecil aja. Ada beberapa sponsor yang baru yang nongol di sini, seperti ya kita lihat DP World di sini Cak ya, DP World. Dan kemudian juga beberapa tempelan yang udah kita nggak usah bahas terlalu jauh. Nah, teman-teman IWP akan fokus pada aero, di mana jika kita perhatikan bagian depan ini sebagai motor yang menganut model V4 atau ya engine-nya 2 silinder depan dan 2 silinder belakang, maka ternyata kita temukan bagian depan ini sudah berubah total. Kita komparasikan untuk generasi lama Cak ya. Generasi lama model daripada aeronya ada 3 bilah pada satu sisinya, sehingga jika kita lihat ada 6 bilah. Modelnya juga melengkung zaman dulu, termasuk juga di sini kita pernah bahas ya bagian fendernya. Dan untuk generasi terbaru lebih slim. Semuanya berubah, dari fendernya pun lebih compact. Kelihatan demikian, dan aeronya juga seperti Ducati. Kita harus katakan memang Ducati saat ini menjadi benchmark bagi para pabrikan lainnya yang notabene sekarang ini Yamaha memang mengembangkan mesin yang identik secara konstruksi. Jadi V4 tidak lagi inline, dan teman-teman bahkan downwash duct dan juga ground effect-nya berubah. Kita lihat di area sini ya teman-teman, dan yang lama itu di area sini lihat nih. Ya perubahannya bisa kita perhatikan secara teliti, berubah total, bahkan samping-samping sini ya Cak, kita juga pernah bahas bersama semuanya, bahwa untuk sasisnya pun berubah. Lihat nih sasisnya, kalau generasi yang lama kita lihat di sini tebel ya Mas ya. Jadi kalau yang baru, perhatikan secara teliti ada lubang-lubang yang notabene memang disesuaikan dengan mounting-mountingnya Cak. Silinder headnya pun berubah. 2 ke depan dan 2 ke belakang, dan bahkan sekilas kita perhatikan weldingnya pun juga berubah. Dan sasis sekarang juga terkesan lebih slim dibandingkan dengan gen sebelumnya yang sangat tebal di bagian depan. Ya nggak berlebihan Kang Mas ya, karena subframe-nya kecil. Di masa lalu nggak dibutuhkan subframe yang besar. Yang dulu kan lebih berat di bagian depan semuanya. Bobotnya full di bagian depan. Makanya kekuatan dari inline 4 di masa lalu adalah kuat pada front end-nya. Karena memang distribusi weight-nya bagian depan front end-nya, dan itu membuat titik gravity atau titik center untuk gravitasinya banyak berpusat di bagian ban depannya. Makanya front end sangat kuat, itu beda dibandingkan sekarang. Yang jika kita perhatikan memang sasisnya agak kecil ya untuk yang generasi baru ini. Di bagian depannya nggak terlalu yang tebel-tebel banget, dan di belakangnya, nah ini yang beda ya. Di area sini pasti berkuat karena bobotnya sudah lebih merata ke bagian belakang. Bahkan jika kita lihat, kita pernah share kesamaan semuanya, tangki-tangkinya berubah, nggak lagi model bolong-bolong di bagian depan sini, dan juga di bagian samping sini Mas ya. Kita sudah share juga sebelumnya bahwa ternyata memang generasi terbaru memiliki konstruksi knalpot yang berbeda. Dengan adanya silinder head di belakang, maka teman-teman bisa lihat bagaimana knalpotnya yang sekarang juga berubah. Dulu kan lihat nih ya, kalau kita lihat benar-benar clean ya zaman dulu, karena knalpotnya semuanya berkumpul di bagian sini, mengingat silinder headnya di depan semuanya sekarang sudah dipecah oleh Yamaha, termasuk juga buritan berubah, dan tentu saja swing armnya juga berubah ya. Teman-teman mungkin kemarin swing armnya kan bolong ya, ternyata untuk versi finalnya untuk saat ini ya, walaupun final bukan berarti final itu nggak akan dirubah, tapi untuk awal tahun ini Yamaha memutuskan mengcover di bagian bolongan ini, yang sepertinya ya bisa saja ini hanyalah cover tapi aslinya memang bolong. Cuman saya Mas ya, IWP masih suka zaman dulu ya, karena bagian buritan kelihatan slim banget, bagian belakangnya kelihatan compact banget. Generasi baru ini ternyata lebih tebal. Nah ini ya untuk final version yang sudah IWP share semuanya, bagaimana bentuk atau sosok dari New M1 V4 yang diperkenalkan oleh Yamaha kemarin di Indonesia. Sayang sekali IWP nggak bisa langsung lihat karena memang kemarin Vertigo kumat aja, jadi kita nggak bisa datang ke undangan Yamaha, jadi nyun sewu, jadi nyesel juga sih Cak. Kita nggak bisa nge-share sampai secara real banget. Oke next. Nah teman-teman ini dia komparasi kesamaan semuanya, betapa berbedanya bagian depan dari Yamaha M1 2025 dibandingkan dengan 2026. IWP sudah katakan kesamaan semuanya, bagaimana di bagian depan sini Cak ya, yang masa lalu memiliki aero yang sangat complicated. Aeronya betul-betul lebar sebenarnya, tapi dipecah oleh Yamaha dengan 3 bilah. Jadi masing-masing bilah ini ada kisi-kisi dan bentuknya lebih menukik ke bagian bawah. Jadi tengahnya masih sama, tapi di bagian kiri kanan tepinya ditekuk oleh Yamaha, begitu ya kelihatan banget lah ya, begitu berbeda dibandingkan dengan generasi yang baru sekarang. Nah sementara yang baru Cak, kita lihat bagaimana aeronya yang sangat simple. Aero yang banyak mengatakan semuanya bahkan mengatakan bahwa Yamaha terinspirasi dari Ducati. Sah-sah saja Cak, karena memang shape dari aeronya itu betul-betul memang Ducati banget Cak. Sebuah inovasi itu tidak harus sungkan.
Ya tidak harus yang ya kita nggak boleh mengekor juga nggak juga. Karena pastinya setiap pabrikan melakukan uji terowongan atau wind tunnel dan mungkin yang menemukan bahwa ternyata dari beberapa opsi aero yang ini yang paling mantep, yang paling stabil, bisa saja demikian ya. Jadi revisi betul-betul berbeda total ya bagian depannya Kang Mas ya dari aeronya bahkan lengkungan untuk visornya ini walaupun tidak ada konfirmasi secara teknis ke kita semuanya karena pastinya sangat rahasia bagi pabrikan tapi kita bisa lihat bagaimana bentuk dari shape visor dari generasi terbaru ini memang lebih melengkung dibandingkan dengan yang lama. Jadi ini adalah informasi sekilas buat sampean semuanya yang akan memberikan penegasan ke sampean bahwa memang Yamaha sekarang M1 berubah total dan M1 pun bahkan rem R-nya juga kelihatannya ya agak berbeda dibandingkan dengan yang generasi lama. Jadi tentu saja kita penasaran akan seperti apa sosoknya nanti, maksudnya penampilan performanya setelah nanti turun di sirkuit. Teman-teman, ini dia yang WB sudah tekankan ke sampean semuanya. Kita lihat secara head to head, kita WB komparasikan ya. Jadi M1 2026 dengan GP26 Marc Marquez yang terbaru Mas, bisa kita simpulkan bagaimana shape dari bentuk untuk aeronya yang memang sangat identik. Teman-teman, ini adalah aero yang Marquez. Dan saya harus tahu aero Peko di 2025 kemarin mirip banget dengan Yamaha ini. Jadi artinya secara garis besar memang Yamaha betul-betul plek ketiplek. Kalau kita lihat ya, untuk shape ataupun pengembangan aero ini betul-betul sangat mirip dengan Ducati. Itu yang bisa kita share dari gambar ini, Cak. Dan lengkungan dari sini ya, shape-nya kalau memang Marquez dari dulu kan ada kayak gini ya. Nah, Marquez itu dari sini menggunakan yang jadi gini Cak, Marquez itu menggunakan aero terbaru Ducati, GP25 saat itu memang menawarkan bentuk shape aero seperti ini. Jadi dari sini ada turunan sini yang melengkung, tapi Peko lebih suka yang model GP24. Jadi shape untuk Yamaha ini kalau kita lihat memang sangat mirip dengan Ducati GP24 sebenarnya. Karena Peko tidak menggunakan bentuk shape aero yang GP25 dan ternyata Marquez masih setia dengan itu bahkan di tahun 2025 ini Marquez juga menggunakan aero yang sama dengan GP25. Ini adalah konfirmasi gambar dari Marquez tapi sayang sekali kita belum dapat gambar untuk Peko ya di depan kita belum konfirmasi seperti apa sosoknya tapi yang jelas ini komparasi yang betul-betul memberikan gambaran kita semuanya bahwa memang Yamaha mencontek ya mungkin kasar demikian, mungkin jangan terlalu kasar lah mencontek ya, mungkin terinspirasi lah Cak, lebih gampangnya ya, lebih enaknya bahasanya. Jadi Yamaha V4 terinspirasi Ducati dan kenapa baru sekarang? Karena konstruksi atau konfigurasi sama-sama V4-nya itu baru sekarang Cak. Dan tentu saja bentuk untuk aero ini tidak cocok untuk mesin inline 4 yang memang sangat strong di bagian depan front end-nya. Makanya bentuk atau aero shape-nya berbeda untuk tahun kemarin, sementara 2026 ini baru menggunakan model ala Ducati. Nah, bahkan Cak di bagian sini ya, bagian kiri kanannya ini ground effect ya, kita lihat juga tumpukannya mirip. Ada 3 tumpuk ya dari sini, ada lagi di sini, ya mirip kan di sini ya. Ada juga di bagian downwash duct-nya, bagian ground effect-nya sini, downwash duct, semuanya sama lah ya. Jadi satu di sini dan ini juga sama. Jadi secara umum kita harus katakan bahwa memang Yamaha untuk 2026 ini betul-betul sangat mirip pengembangannya, arah dari aeronya dan seperti apa sosoknya itu memang sangat mirip dengan Ducati. Itu yang bisa kita tangkap walaupun secara detail berbeda akan tetapi konfigurasi aeronya ataupun inspirasi ya bahasa enaknya tadi ya lebih banyak mengambil dari Ducati ketimbang lain-lainnya Cak ya. Kita nextnya kita lihat di sini. Nah, ini dia Kang Mas ya. Komparasi perbedaan dari mesin 2025 dibandingkan dengan 2026 untuk M1 inline 4 dibandingkan dengan V4 dan fix teman-teman semuanya ini adalah perbedaan yang nyata. Bisa kita simpulkan memang bodi dari 2026 untuk kiri kanannya lebih slim dibandingkan dengan versi lama karena sekali lagi engine inline 4 dibandingkan V4 beda secara konstruksi dan itu yang memang sedang dikejar oleh Yamaha di mana mereka ingin membuat dari depan motor mereka lebih slim, lebih compact dan itu berhasil untuk yang sekarang ini. Jadi karena menggunakan mesin V4. Nah ini dia perbedaan yang sangat frontal bahkan rem R-nya pun berubah ya dari depan. Rem R-nya direvisi oleh Yamaha. Aeronya yang jelas kita sudah share ke sama tadi seperti ini bentuknya ya. Aeronya kiri kanannya seperti itu lengkungannya ya. Dan kemudian shape untuk bagian visornya bahkan buritanya untuk yang
Perkenalan kemarin kita ditunjukkan model ala Dinglek Pawon, Cak, walaupun juga ada di-share juga model Aerostegosaurus, tapi yang jelas ini yang kita dapatkan untuk yang gambar final, dan ini bagian kiri kanannya yang memang lebih mekar kiri kanan untuk aero bagian ground effect dan juga downwash duct-nya. Jadi, walaupun secara, shape untuk body-bodinya lebih slim, tapi Yamaha tetap mencoba untuk meracik sedemikian rupa di bagian aeronya, ground effect-nya, semuanya biar lebih stabil motornya. Jadi distribution weight-nya diatur ulang, Cak. Ya, Kang Mas ya. Jadi itu, Cak, kira-kira sekilas informasi yang lama ya, untuk generasi terbaru melawan yang, lama, dan ini adalah gambar Fabio Quartararo yang sudah dipastikan akan menggunakan generasi ini di tahun, ini dan juga pada pembukaan Sepang tes nanti. Kira-kira demikian, Kang Mas. Nah, Kang Mas, sosok dari M1 ini betul-betul terinspirasi dengan Ducati GP24. Shape dari aeronya dan ya, kita sudah jabarkan tadi bagaimana dan kenapa Yamaha meracik demikian. Sebab fokus mereka adalah mencoba untuk memecahkan front end. Karena teman-teman, problem yang ditemukan oleh para pembalap Yamaha pada saat menggunakan V4 adalah front end-nya menjadi lemah, tidak sekuat zaman dulu. Dan sepertinya Yamaha setelah melakukan pengetesan beberapa model aero, mereka menemukan memang aero itulah yang paling tepat untuk saat ini setidaknya ya, karena di awal musim biasanya akan ada pengetesan nantinya di Sepang Malaysia ya, dan itu akan menjadi bekal buat mereka digunakan nantinya. Apakah akan diteruskan atau enggak? Dan sepertinya jika kita mengacu pada konstruksi V4, aero itu memang bagus, Cak. Sepertinya demikian. Ya terbukti Ducati sangat superior ya, sangat kuat dengan model aero seperti itu. Bahkan di musim 2026 sekalipun mereka nggak berubah itu. Jadi memang sangat mirip ya bentuknya dari 2025 hingga 2026 walaupun Peko menggunakan bentuk shape aero GP24. Itu ya, Cak, ya yang kita temukan. Dan tentu, Cak, akan menarik bagi kita untuk membahas kenapa dan seperti apa sih tujuan dari Yamaha. Ingat Mas, Yamaha memang memiliki target yang sangat kuat. Mereka sangat fokus untuk memperbaiki kekurangan mereka untuk long race ya. Jadi pada saat time attack yang mereka sudah improve di 2025, tapi di 2026 mereka akan mencoba untuk mengurangi problem pada saat mereka long race. Jadi memang masalah GP25, sorry GP25 lagi, masalah M1 maksud saya, 2025 adalah motor tersebut sangat menguras ban. Ban cepat habis sehingga Fabio selalu kehilangan sentuhannya kalau sudah di pertengahan race. Jadi itu yang menjadi target mereka. Dan saat ini informasi kita dapatkan Yamaha berusaha keras untuk memperbaiki elektroniknya dan juga bagaimana power untuk V4 ini bertambah besar. Sebab ya itu tadi, Cak, secara teknis memang betul bisa saja mereka nge-push untuk top end-nya atau top speed-nya menjadi sangat tinggi. Tapi masalahnya adalah ini dia, Mas ya. Jadi masalahnya ketika horsepower ditambah, maka biasanya akan liar penyaluran tenaganya dan itu pun juga berdampak pada keawetan ban. Karena kan akan lebih ini, Cak, lebih rakus pada ban. Dengan power delivery yang lebih brutal, maka ban akan cepat habis dan itu sedang diusahakan oleh Yamaha, sedang coba dicegah oleh Yamaha dengan menyempurnakan elektronik, sasisnya juga dirubah, aero dirubah, semua bentuk dari depan hingga tengah dan belakang itu seperti motor yang mungkin identik tapi sebenarnya berbeda total semuanya. Kalkulasi distribution weight-nya, geometri dan semuanya itu dikalkulasi ulang. Itu yang kita dapatkan, Cak. Nah, teman-teman, pengakuan dari Fabio juga dijabarkan oleh Fabio bahwa PR Yamaha saat ini adalah mesinnya, penyaluran tenaganya, itu kata Fabio. Makanya teman-teman, kita sudah siapkan pula pernyataan lengkap dari Fabio Quartararo yang mengatakan bahwa mereka membutuhkan waktu, mereka nggak mungkin instan. Makanya di awal tahun ini yang menjadi kunci krusial bagi Yamaha adalah bagaimana ngetes komponen baru. Jadi ngetes motor yang ini ya, yang sudah kita share tadi, termasuk juga bagaimana respon dan reaksi motor pada saat motor digeber dan juga bagaimana maintain supaya ban tidak cepat aus, itu juga menjadi kunci buat mereka. Tapi yang saat ini menjadi fokus terbesar dari Fabio adalah penyaluran tenaga atau power delivery. Itu kata Fabio, Cak. Dan ini, Cak, pernyataan lengkap Fabio Quartararo pada saat interview kemarin di Indonesia pasca meluncurkan new team dan juga new bike. Dan ini pernyataan Fabio Quartararo. Daftar komponen yang harus kami uji cukup panjang. Fokus utama tentu saja pada karakter mesin baru ini. Rasanya sangat berbeda.
dibandingkan mesin inline yang biasa aku kendarai selama bertahun-tahun. Potensinya ada, terutama dalam hal kecepatan puncak atau top speed. Namun kami harus bekerja keras pada sisi elektronik untuk membuat tenaga motor ini lebih halus saat keluar tikungan. Jadi itu Cak pernyataan Fabio. Artinya apa? Power delivery. Harapannya Fabio adalah penyaluran tenaga yang lebih halus dan juga walaupun kemarin top speed-nya kan paling buncit nih Cak. Nah, sepertinya Fabio dapat spill nih dari teknisi ataupun engineering dari Yamaha bahwa memang untuk mesin kemarin itu belum dikeluarkan semuanya powernya. Jadi di tahun ini sepertinya Yamaha akan mencoba nge-push di sana dan ingat Cak, tahun ini adalah tahun pengembangan. Tahun ini adalah tahun laboratorium. Sebenarnya ya, seperti laboratorium berjalan nih. Sebab Shimano sendiri ini adalah tahun terakhir para tim nantinya untuk menggunakan 1000 cc. Dan Yamaha sepertinya nggak fokus banget ke sana. Paolo Pavisio mengatakan bahwa mereka sangat fokus untuk 850 cc dan harapannya engine yang 850 cc ini sudah matang di tahun ini sehingga mereka akan siap tempur untuk di 2027. Itu yang kita dapatkan dari Pavisio. Ternyata lengkap dari Alex Rins juga fokus pada konsistensi. Kita dapatkan demikian Kang Mas ya. Ini kata Alex Rins. Tujuan kami di Sepang bukan untuk mencetak rekor waktu satu putaran, melainkan memahami bagaimana V4 ini bereaksi terhadap ban yang sudah aus. Yamaha telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam waktu singkat untuk membawa paket ini ke lintasan. Sekarang tugas kami adalah menyatukan semua puzzle ini agar siap untuk balapan pertama. Itu Kang Mas ya, kata dari Alex Rins. Jadi memang sekali lagi connect semuanya dari pernyataan Fabio dan juga Alex Rins ternyata memang sama, kausan ban dan juga motor konsisten, termasuk juga bagaimana paketnya, seperti apa V4-nya nanti reaksinya, itu akan ditunggu oleh mereka. Nah, yang terakhir Cak, bos Yamaha juga bocorkan mengenai project paralel. Sebetulnya demikian ya. Jadi versi terakhir yang inline 4 ini ya, kemudian juga senjata baru yang 1000 cc 2026 ini, termasuk juga 2027 semua sudah disiapkan oleh Yamaha. Jadi harapan mereka memang di 2027 Yamaha akan langsung kuat. Jadi tidak ketinggalan dengan para pasukan Eropa, itu tujuan Yamaha. Berdasarkan informasi dari Paolo, termasuk juga Massimo Bartolini yang share ke kita semuanya berdasarkan info dari media pula. Berikut kata Massimo Bartolini yang mengatakan bahwa harapan mereka mesin 850 cc langsung siap dan itu akan menjadi momentum yang tepat bagi Yamaha untuk bangkit. Berikut kata Bartolini, mesin 850 cc sudah siap. Kami akan mencoba untuk membawanya ke lintasan sesegera mungkin. Saya rasa tidak sebelum 2 atau 3 bulan ke depan, tapi semuanya berjalan ke arah yang benar. Yes, itu Cak, kata Bartolini. Jadi teman-teman kalau kita lihat ya, dari informasi dan juga beberapa tes kemarin, sepertinya 3 pabrikan sudah siap Cak, dengan mesin 850 cc. Yang pertama adalah ini ya, KTM, kita sudah tahu kemarin ngetes. Yang kedua adalah Yamaha, dan yang ketiga adalah Honda. Tapi sejauh ini memang Aprilia kita belum menemukan, termasuk juga Ducati. Dan informasinya Ducati akan menggarap mesin. Sebenarnya udah digarap nih Cak, tapi akan ngetes. Ya harapannya mereka adalah di pertengahan musim ini. Makanya kita pantau seperti apa tentang perkembangan dari Yamaha. Ya teman-teman, jadi Kang Mas fix ya, musim 2026 Yamaha berjuang keras untuk mengejar pasukan Eropa, khususnya Ducati. Dan fokus dari Fabio adalah power delivery atau penyaluran tenaga. Jadi menurut informasinya memang V4 ini masih lebih liar, ya lebih liar. Jadi lebih unpredictable, itu kata Fabio. Walaupun ada informasi pula dari beberapa pembalap lainnya Yamaha, termasuk Jack Miller, bahwa mesin V4 ini lebih natural, power delivery-nya lebih bisa diprediksi. Makanya ini beda ya Kang Mas ya, pernyataan Jack Miller melawan Fabio ini beda. Ini membuat kadang-kadang pabrikan puyeng Cak. Tapi yang pasti kalau kita lihat dari kausan ban sama ya, Alex Rins juga mengatakan demikian. Jadi fokus mereka adalah long race, tidak hanya time attacking. Sebab Yamaha kemarin sudah berhasil memecahkan masalah mereka untuk time attacking sehingga beberapa kali pull, termasuk juga sempat ya kita lihat di sprint bisa di depan, tapi mereka masalahnya adalah pada saat Sunday race rata-rata melempem. Itu ya informasi bersama semuanya. Jadi Kang Mas, ini adalah video yang mungkin kita akan sambung lagi untuk membahas mengenai Marquez karena kita melihat ada beberapa informasi penting yang menarik sekali. Pernyataan lengkap Marquez, bagaimana kondisinya, bagaimana dia targetnya, bagaimana 2027 dan seperti apa juga kontraknya dengan Ducati. Kita akan bahas nanti pada next video dan sama sekarang komen di bawah Cak. Kira-kira sama optimis nggak sih Yamaha V4 akan masuk ke depan untuk tahun ini? Sama komen di bawah. Seperti bisa sama suka video, sama like, share, dan subscribe. Oh jadi Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat